Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk Waalaikumsalam, dengar? Pak. Dan Pak. Ya, yang sudah hadir di siang hari ini untuk mata kuliah termodinamika bisa mengaktifkan kameranya untuk dokumentasi awal ya, sebagai bukti kehadiran di pertemuan kelas besar, kelas A, B, C, dan D. Iya, ibu bangun. Dan ketinggalan apa dompet HP kan keluar. Ya, di bagian selanjutnya untuk tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Oke. Nah, di bagian ini atau pertemuan hari ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan di minggu sebelumnya yang sudah dibahas mengenai siklus termodinamika. Kemudian di bagian pertemuan ini masih menceritakan tentang proses termodinamika yang terjadi. Pada bagian ini di sini ada namanya proses adiabatik, artinya tidak ada pertukaran panas atau kalor yang terjadi antara sistem dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Secara teori, ilustrasinya seperti ini ya, untuk proses adiabatik yang di pertemuan yang lalu. Pada prinsipnya antara sistem dengan misalnya ini adalah sistem, dan sorry ini adalah lingkungan, yang di bagian ini adalah luar ya, lingkungan. Kemudian yang ini adalah sistem. Jadi antara sistem dan lingkungan dilakukan proses isolasi dengan menggunakan namanya isolator. Sehingga tidak ada panas yang masuk ke sistem, begitu juga dari sistem tidak ada panas yang keluar ke lingkungan. Yang terjadi adalah perubahan nilai tekanan, tekanan mengalami perubahan, tekanan di bagian ini ya, di dalam sistem. Kemudian terjadi juga perubahan volume. Inilah yang dinamakan kondisi adiabatik. Kondisi adiabatik itu artinya tidak ada panas yang keluar ke lingkungan. Begitu juga sebaliknya, tidak ada panas atau energi yang masuk ke sistem yang berasal dari lingkungan. Sehingga jika dilanjutkan, teori tersebut mendapatkan eh, persamaan eh, dengan nama persamaan gas ideal, karena kita asumsikan sistem tersebut bekerja secara
ideal ya. Persamaan gas ideal atau yang biasa dikenal dengan persamaan van der Waals digunakan untuk mendeskripsikan perilaku gas dan cairan pada kondisi tertentu. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi secara visual. Ada namanya gas secara ideal. Kemudian ini ada gas yang bergerak secara real. Real itu artinya aktual. Kemudian apa yang bisa nanti diaplikasikan dari pendekatan dengan teori ini? Yang pertama, aplikasinya itu seringkali digunakan pada internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Di motor pembakaran dalam ini seringkali terjadi proses pencampuran antara misalnya BB ya, bahan bakar dengan udara. Jadi ada proses pencampuran antara bahan bakar dan udara. Nah, untuk bahan bakarnya sudah dirubah ke dalam bentuk fase yang awalnya fase cair ya, dirubah menjadi berbentuk uap. Kemudian di bagian berikutnya dipergunakan juga untuk nanti aplikasinya ke gas turbin atau di bagian yang lain ada namanya turbin uap. Kemudian untuk sistem pendingin juga bisa dipergunakan dan proses pemanasan. Pembangkit listrik kini seringkali juga menggunakan analisis secara termodinamika. Proses terjadinya kompresi pada kompresor ya dan pada pompa ini juga terjadi secara termodinamika. Pengubahan energi energi terbarukan ya, energi terbarukan itu ya salah satunya contohnya adalah ada proses pemanfaatan energi matahari ya, energi matahari, kemudian ada energi dari angin ya, itu juga seringkali menggunakan teori secara termodinamikanya. Bagian yang berikutnya adalah proses di industri, ini juga seringkali nanti dijumpai ya kalau misalnya ada yang melakukan PKL atau praktek kerja lapangan yang ada hubungan dengan heat exchanger, nanti bisa memanfaatkan atau menggunakan pendekatan secara termodinamikanya. Bagian berikutnya adalah proses pembakaran. Untuk proses pembakaran, ya, untuk berikutnya ya, tampilan share screen-nya sudah keluar lagi ya di layar. Sudah, Pak. Ya, Udah, Pak. Sudah, Pak. jadi kita pindah virtual Zoom karena size-nya atau kapasitasnya nggak muat. Nah, di bagian ini yang masih tadi menceritakan tentang persamaan van der Waals ya. Jadi teorinya seperti ini, untuk gas yang ideal dan gas real. Kemudian yang tadi sudah diceritakan, aplikasinya bisa digunakan untuk mesin pembakaran dalam internal combustion engine, gas turbin, sistem pendingin, kemudian pemanas, pembangkit listrik, kompresor, pompa, pengubahan energi terbarukan. Tadi ada dengan energi, misalnya energi matahari atau energi solar, atau ada juga menggunakan energi angin. Proses di heat exchanger, heat exchanger ini alat penukar kalor, proses pembakaran untuk insenerator ya, salah satunya incinerator atau yang biasa sering digunakan
sebagai fungsinya untuk pembakaran sampah. Jadi ketika sampah yang didapat dari misalnya dari plastik atau dari eh, sisa-sisa makanan yang tidak dipergunakan lagi, seringkali sampah-sampah tersebut dibakar menggunakan namanya insenerator. Di proses insenerator ini mengaplikasikan termodinamika. Kemudian analisis kehilangan energi, karena ada sebagian energi itu hilang ya atau terbuang. Bagian ini yang menjadikan hal tersebut juga bisa dilakukan analisis secara eksergi dengan pendekatan secara termodinamika. Kemudian di bagian selanjutnya ini bidang material ya, pengembangan material yang tahan terhadap suhu yang tinggi. Jadi pada saat material tersebut dibuat atau dibentuk, seringkali memanfaatkan prinsip dari termodinamika. Kemudian ada proses thermal. Nah, jadi artinya termodinamika ini cukup luas ya penggunaannya dari yang namanya mesin pembakaran dalam, turbin gas, turbin uap, pendingin, bahkan juga pemanas, pembangkit listrik, kompresor, konversi energi terbarukan, proses di industri, analisis eksergi, menjadikan termodinamika ini cukup eh, penting ya untuk dipelajari. Nah, di bagian selanjutnya, sebelum masuk ke bagian ini, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dulu? Eh, Tidak ada ya? Untuk suara stabil ya, bisa jelas terdengar. Iya, Pak. Jelas, Stabil, Pak. Pak. Oke. Jelas, Kemudian Pak. ada namanya volume control. Volume control ini merupakan analisis atau studi tentang sistem, di mana volume dari sistem, volume dari sistem ya, bukan volume dari lingkungan. Volume dari sistem dengan kondisi dijaga tetap konstan selama proses tertentu. Proses tertentu itu ya berapa lama prosesnya. Misalnya kalau tadi di motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, motornya atau kendaraan tersebut hidup selama 2 jam ya. Artinya selama 2 jam tersebutlah dijaga tetap konstan. Kemudian yang berikutnya, konsep ini seringkali dihubungkan dengan uh, teori closed system, sistem tertutup, di mana tidak ada pertukaran massa, jadi tidak ada massa yang keluar dari sistem ke lingkungan atau bahkan sebaliknya dari lingkungan masuk ke dalam sistem. Jadi kondisinya adalah sistem tertutup. Tetapi energi dalam bentuk panas atau kerja bisa masuk atau keluar. Yang tidak mengalami pertukaran adalah bagian masanya. Jadi massa tidak mengalami perpindahan ya dari sistem ke lingkungan. Nah, ini adalah ilustrasi ya, ilustrasi mudah memahami arti dari konsep ini ya. Nah ini adalah konsepnya. Kalau diterjemahkan ke dalam bentuk gini, ilustrasi gambar, ini merupakan ilustrasi ada suatu volume gambar, volume kontrol ya, suatu volume kontrol. Kemudian volume kontrol ini katakanlah dibuat garis putus-putus ya, atau garis imajiner, garis-garis putus ini. Kemudian garis putus ini yang memberikan penjelasan bahwa ini adalah batas, batas untuk sistem tertutup tersebut. Jadi di bagian ini ada sistem tertutup. Kemudian teori yang lain, massa sebagai suatu yang kontinu,
Massa sebagai suatu yang kontinu dalam termodinamika, dalam konsep ini zat dianggap sebagai massa yang terus-menerus tanpa memperhitungkan struktur diskrit. Diskrit itu artinya terpisah seperti molekul atau nilai atom. Ini adalah ilustrasi ya. Di bagian ini ada sebut saja zat namanya. Ada yang kondisinya ini kalau dari warna ya, dari warna ini yang warna hitam, kemudian ada warna sedikit berubah warnanya, hitamnya tidak terlalu pekat, dan di bagian selanjutnya sudah mulai mengalami perubahan, warna hitamnya sudah mulai berkurang. Di bagian ini ada perbedaan yang lebih rapat, kemudian ada agak sedikit renggang, dan ini semakin renggang. Distribusi massa di dalam zat dianggap kontinu dan sifat termodinamika seperti kepadatan. Kepadatan itu densitas. Jadi kalau ada kata density ya atau densitas itu merupakan kepadatan. Seberapa padat dari massa tersebut. Sehingga bisa diartikan zat sebagai bagian yang kontinu. Analisis makroskopik seperti ini juga bisa digunakan ya. Zat itu bisa saja dalam bentuk ada zat yang namanya zat cair, kemudian ada zat yang fasenya itu fase gas, lalu ada juga zat yang fasenya wujud ya. Fase itu artinya wujudnya berwujud padat, ada cair, gas atau padat. Dianggap sebagai suatu yang kontinum, di mana sifat-sifat seperti nilai kepadatan atau densitas, tekanan, dan suhu dianggap uniform, seragam, dalam volume yang eh, cukup kecil ya, didefinisikan volumenya delta V atau di bagian ini ada kalau volume kecil tuh eh, dV. Kemudian volume elemen atau delta V adalah volume kecil dari zat yang dipilih untuk dianalisis. Meskipun kecil, volume ini masih dianggap cukup besar. Jadi walaupun kecil, volume ini dianggap cukup besar sehingga dapat mengandung sejumlah besar molekul, memungkinkan untuk mendefinisikan sifat-sifat makroskopik tanpa mempertimbangkan fluktuasi. Fluktuasi itu artinya eh, perubahan ya, perubahan secara mikroskopik. Ini merupakan bagian eh, teori atau asumsi yang dipergunakan untuk mendefinisikan massa sebagai suatu yang kontinu. Kemudian yang bagian berikutnya adalah distribusi massa atau kepadatan, menunjukkan bahwa zat adalah bagian dari yang lebih rapat dan kurang rapat. Jadi ada zat yang dikatakan lebih rapat, partikelnya ya, ikatan partikelnya lebih rapat. Ada juga yang kondisinya sudah kurang, dikatakan lebih rapat atau kurang rapat atau sangat renggang, menggambarkan distribusi kepadatan dalam zat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa densitas itu bisa saja mengalami perubahan. Jadi bisa diartikan di bagian ini nilai nilai rho ya. Rho yang ini simbolnya bukan P ya, ini adalah simbol rho. Nah, begini. Ini sebut saja misalnya ini adalah row 1, ini adalah row 2, dan ini adalah row 3. Row 1, row 2, dan row 3 itu dikatakan tidak sama, tidak konstan ya. Jadi kalau misalnya di sini nilai row-nya 10, bisa saja ini
menjadi 5 atau di bagian yang berikutnya row-nya karena lebih renggang nilainya adalah 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa densitas tidak harus konstan di seluruh volume ini. Ini kalau misalnya ini diilustrasikan adalah bentuk volume, maka row-nya bisa saja tidak konstan, tetapi bisa bervariasi dari satu titik di zona ini ya, di titik ini, di titik ini, dan di titik ini eh, mempunyai nilai densitas yang tidak konstan. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum masuk ke slide berikutnya? Izin nanya Pak, maksudnya kontinum tuh secara singkatnya apa Pak? Bentuk yang kontinuum ini ya, eh, yang ini ya pertanyaannya ya. Nah, secara ilustrasi kontinuum itu artinya saling terhubung. Jadi ini misalnya sebut aja ini ilustrasi zona A, zona B, dan C. Jadi antara bagian A, B, dan C ini saling terhubung. Jadi ini terhubung di sini ya kalau digambarkan. Nah nah ini zona A, B, dan C. Di bagian ini kan terlihat ya, ini saling terhubung antara bagian yang A dengan yang B dengan yang C. Itu yang maksudnya yang apa pengertian atau dari penjelasan yang apa yang dimaksud dengan continuum. Continuum itu artinya bagian yang terhubung. Bagian terhubung kalau diilustrasikan ini adalah zat ya, zat sebut aja misalnya zat X. Nah, di zat X-nya itu ada densitas yang rapat, renggang, dan sangat renggang. Dan antara kondisi A, B, dan C itu saling terhubung. Nah, ini sama balik lagi ke ini ya, ke apa namanya penjelasan yang ini. Zat yang kontinuum berarti ada zat kontinuum sebagai apa? Zat sebagai kontinuum dalam analisis makro. Makro itu artinya secara eh, keseluruhan dari zat tersebut, secara keseluruhan ya dari zat tersebut. Nah, di zat tersebut ada yang unsur zatnya itu cair, ada unsur gas, dan ada juga unsur padat ya, atau solid. Nah, sebagai mudah atau mudahnya contohnya ya seperti misalkan eh, batu, batu apa? Batu yang ada di lingkungan ya. Batu yang ada di lingkungan. Batu yang ada di lingkungan itu merupakan zat yang bisa dikatakan yang kontinum ya karena unsur di dalam batu tidak hanya unsur padat aja kan ada cair misalkan ada air yang terserap di dalam material batu tersebut. Kemudian ada juga gas atau kandungan oksigen atau zat apa unsur gas yang lain di dalam batu tersebut. Itu adalah bagian yang diilustrasikan eh, sebagai zat ya, apa yang kontinum secara makroskopik. Nah, secara mikroskopiknya berarti melakukan analisis satu persatu. Mikro ya, kalau mikro itu berarti ya ini adalah unsur cairnya, ini adalah unsur gasnya, dan ini adalah unsur zat apa padatnya. Ya, sampai situ ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Untuk Jelas suara Pak, jelas, jelas. jelas terdengar ya, suaranya stabil. Jelas Pak. Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya.
Nah, di bagian yang berikutnya ada kondisi namanya steady state, bukan steady ya, keadaan state. Keadaan itu atau yang diartikan sebagai namanya itu state. State itu adalah keadaan. Keadaan atau bahasa asingnya atau bahasa lainnya state dari suatu sistem merujuk pada kondisi fisik yang dilihat itu adalah fisik dan thermal. Sistem pada saat tertentu yang didefinisikan oleh sejumlah variabel yang seringkali muncul ketika melakukan analisis secara termodinamika. Yang pertama ada namanya variabel tekanan, tekanan dengan simbol P, pressure. V ini adalah volume, suhu atau dengan simbol T ya, temperatur dan beberapa komposisi dari zat tersebut yang relevan ya dari eh, material atau zat yang dipergunakan. Lalu bagian yang berikutnya tekanan, tekanan dengan simbol P, gaya yang bekerja per satuan luas. Jadi kalau dituliskan P sama dengan, karena ini adalah gaya berarti F per A. F-nya adalah gaya dan A-nya adalah satuan luas. Sehingga jika dituliskan gaya itu dengan satuan Newton dan luas satuannya meter kuadrat. Jadi kalau tekanan satuannya Newton per M kuadrat. Jadi ini ya satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian volume, volume itu merupakan dimensi yang berbentuk ruang, satuannya M pangkat 3 meter kubik. Ini kalau ditulis ya meter kubik ya meter kubik itu ya sama saja dengan M pangkat 3 meter kubik. Bagian selanjutnya suhu, suhu tadi ini ya. Nah, ini suhu adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata molekul menggunakan satuannya K Kelvin, tetapi ada juga yang menggunakan satuan derajat Celcius atau eh, Fahrenheit atau Reaumur. Cuman yang menjadi apa kondisi yang perlu diperhatikan ketika melakukan perhitungan dengan nilai temperatur yang berbeda satuannya harus terlebih dahulu membuat satuan menjadi seragam, uniform ya. Jadi kalau 20 derajat Celcius ditambah misalkan 40 K Kelvin. Nah, ini nggak bisa langsung. Tidak bisa 20 ditambah 40 hasilnya 60. Nah, ini nggak bisa. Jadi ini tidak bisa dilakukan karena harus terlebih dahulu mengkonversikan 40 Kelvin ini berapa derajat Celcius. Nah, ketika nilai satuannya sudah sama, baru bisa dilakukan proses penjumlahan atau proses apa perhitungan ya, jika satuannya sudah sama. Bagian selanjutnya ada internal, energi internal dengan simbol yang umumnya menggunakan notasi simbolnya itu adalah U. Bisa diartikan energi internal ini merupakan jumlah total energi yang tersimpan dalam sistem, termasuk di dalamnya itu ada kinetik, ada energi kinetik dan energi potensial dengan eh, kondisi mikro ya, mikroskopik, bukan makro ya. Jadi melakukan analisisnya sudah per bagian secara kecil, secara mikro, bukan makro. Kalau makro tadi kalau apa makro tadi ada secara keseluruhan ya, misalnya batu ya di unsur batu tersebut ada zat-zat lain seperti misalnya ada fase padat ya batu itu sendiri, kemudian ada fase cair berarti ada
cairan yang terserap atau yang berada di dalam batu tersebut. Kemudian ada eh, gas, misalnya gas apa oksigen atau gas nitrogen yang ada di dalam rongga batu tersebut. Itu secara makro. Nah, kalau secara mikro berarti sudah secara khusus ya. Misalnya kalau mikro ya berarti energi internal yang terdapat di misalnya di dalam fase cair atau di dalam fase apa gas atau di dalam bentuk material yang berbentuk fase solid atau padat. Bagian selanjutnya entropi seringkali disimbolkan dengan simbol huruf S. Entropi itu merupakan ukuran dari ketidakteraturan. Jadi kalau membayangkan ada kata entropi berarti ada hal yang tidak teratur atau ketidakteraturan atau jumlah informasi yang hilang dalam suatu sistem dengan ininya ya, satuan entropi itu Joule per Kelvin. Kenapa per Kelvin? Karena entropi dipengaruhi oleh suhu. Di pertemuan minggu sebelumnya, jadi bisa terlihat ya jika nilai temperatur mengalami peningkatan, maka entropi juga akan mengalami ketidakteraturan yang lebih tinggi. Nah, sehingga di bagian ini dituliskan satuannya joule, satuan energi ya, karena joule itu satuan energi, joule per Kelvin. Jadi kalau suhunya meningkat ya berarti entropinya juga mengalami nilai yang tinggi untuk ketidakteraturan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Mudah ya. Nah, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Untuk suara bisa stabil, jelas terdengar. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Gas, Pak. Oke. Nah, di bagian yang berikutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan termodinamika adalah kondisi di mana suatu sistem berada dalam keadaan stabil sesuai dengan nama ya, karena di bagian ini ada kata seimbang ya berarti ada hubungan dengan keadaan stabil dan tidak ada perubahan secara makroskopik yang terjadi seiring perubahan waktu. Dalam keadaan keseimbangan ini semua parameter seperti suhu, tekanan, volume, energi internal, dan komposisi kimiawi yang kimiawi atau komposisi unsur kimianya yang berada pada nilai konstan di seluruh bagian sistem. Selain tidak ada aliran energi atau massa yang terjadi antara sistem dengan lingkungan sekitarnya, kemudian contoh sistem dari keseimbangan termodinamika. Jadi di bagian selanjutnya adalah contoh dari sistem keseimbangan termodinamika. Yang pertama adalah suhu gas di seluruh wadah atau tempat ya. Ini seragam, keseimbangan termal secara seragam. Kemudian tekanan gas di seluruh bagian wadah juga seragam, keseimbangan mekanik. Ini dinamakan keseimbangan termal. Kemudian tekanan gas di seluruh wadah. Berarti kalau ada hubungan dengan tekanan, berarti ada uh, berhubungan dengan keseimbangan mekanik. Kesetimbangan ya. Kemudian jika ada reaksi kimia, maka laju reaksi maju dan balik sama. Ini yang dimaksud dengan kesetimbangan secara kimia. Kemudian yang bagian berikutnya
kesetimbangan fase. Fasa ya, fase itu wujud, tidak ada perubahan dalam fase gas atau jumlah gas dalam fase tertentu. Ini yang dimaksud dengan teorinya ya, kesetimbangan termodinamika. Yang pertama, kesetimbangan termal, kedua, keseimbangan mekanik, ketiga, ini kesetimbangan secara kimia, dan yang keempat ini kesetimbangan fase. Bagian yang selanjutnya ada satuan, ini sekedar mengingatkan aja, merefresh lagi, karena ini seringkali tetap dipergunakan pada saat melakukan analisis secara termodinamika. Ada namanya satuan dengan awalannya itu tera, giga, kemudian mega, kilo, senti, mili, mikro, nano, dan ini piko. Nah, untuk satuan-satuan tersebut, faktornya ya, faktor pengalinya, kalau misalnya tera berarti 10 pangkat 12. Kemudian untuk giga 10 pangkat 9, 10 pangkat 6 untuk mega, dan seterusnya sampai di bagian akhir 10, ini bukan eh, min 2 apa bukan pangkat 12 tapi negatif 10 pangkat min 12. Jadi kalau ini dituliskan ya ini 1/, ini nolnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu adalah 10 pangkat 12. Jadi kalau ditulis, nah ini sama 1/10 pangkat min 12. Tapi kalau yang ini berarti 1 dikali 10, nolnya ada 12. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah perbedaan antara tera dengan pico. Nah, ini juga penting ya, perlu dihafal. Ya usahakan dihafal ya, di luar kepala. Jadi bisa membayangkan misalnya tera, oh itu pangkat 10 pangkat 12. Kemudian oh pico 10 pangkat min 12. Jadi bisa membayangkan ketika melakukan analisis secara makroskopik atau mikroskopik dengan satuan ini, tera, giga, mega, dan sampai pico, ini sudah bisa membayangkan hal tersebut. Kemudian di bagian berikutnya ini merupakan tabel. Tabel ini juga penting, ada hubungan satuan, karena pada saat melakukan perhitungan ada penggunaan satuan dengan satuan ini ya, SI, satuan SI, kemudian ada satuan British atau Inggris. Nah, ketika menggunakan satuan, yang perlu diperhatikan adalah jika nilai tersebut diketahui dalam satuan SI, kemudian ada nilai yang lain diketahui dengan satuan Inggris, itu harus terlebih dahulu dikonversikan untuk satuan. Jadi satuan Inggris harus dikonversikan ke satuan SI. Baru nanti bisa dihitung. Ya, sebagai contoh misalkan 2 meter. Ini kan satuan apa nih, kalau 2 meter berarti ini ya SI. Ini satuan SI. Nah, ditambah misalkan ditambah 2 feet, 2 ft ya. Ini kan kalau 2 ft itu satuan Inggris. Ini satuan Inggris ya, satuan
Inggris. Nah, ini tidak bisa langsung dijumlah. Misalnya 2 ditambah 2 hasilnya 4. Ya nggak bisa. Jadi harus terlebih dahulu dirubah. Jadi kalau di bagian ini, ini contoh ya, 2 feet berarti ini harus dirubah terlebih dahulu. 2 di bagian ini untuk mengubah dari satuan Inggris. Berarti ini ya, dari satuan Inggris ke SI. Berarti 2 dikali dengan 0, berapa itu? 30,48. Nah, itu berapa hasilnya? Nanti satuannya sudah M, meter. Nah, ketika satuannya sudah sama, baru bisa dijumlahkan nilai tersebut. Dan seterusnya ya. Jadi ya harus dikonversikan terlebih dahulu dengan satuan yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan mengenai satuan perhitungan? Tidak ada ya, karena mudah ya menggunakan satuan perhitungan. Poin pentingnya pada saat menggunakan satuan harus mengkonversikan ke dalam bentuk satuan yang sama terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya densitas. Ini tadi sudah diceritakan, densitas itu merupakan kerapatan, kerapatan dengan satuan kilogram per meter kubik. Jadi kerapatan itu dituliskan dengan satuan kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi ukuran massa, berapa massa dari misalnya batu ya atau objek massa padat tersebut, berapa massa dari batu tersebut. Misalkan massanya adalah 10 kilogram. Kemudian zat persatuan volume misalnya ya 5 meter kubik. Nah, berarti densitasnya berapa? 10 dibagi 5 berapa? 2. 2 kilogram per meter kubik. Jadi kerapatannya, kerapatan dari batu tersebut yang masanya 10 kilogram, densitasnya 2 kilogram per meter kubik. Itu adalah tingkat kerapatannya. Bagian selanjutnya densitas ini menunjukkan seberapa padat. Nah, ini poin penting ya. Seberapa padat dari suatu zat tersebut. Semakin tinggi densitas suatu zat, maka semakin banyak massa yang terkandung dalam volume tertentu. Jadi tadi kalau misalnya ini ilustrasi ya. Ada densitas 2 kilogram per meter pangkat 3. Kemudian ada lagi 1 kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. Kemudian ada lagi 0,5 kilogram per meter pangkat 3. Yang menjadi pertanyaan, densitas yang paling tinggi di mana? Yang paling besar? 2 kilogram per meter kubik, 1 kilogram per meter kubik, atau 0,5 kilogram per meter kubik? Ada yang bisa jawab? 2 kilogram ya Pak? 2 kilogram per meter kubik. Ya, Yang dua jadi kilo. jawabannya adalah 2 kilogram. Sesuai dengan ini ya, penjelasan ini. Nah, densitas itu menunjukkan seberapa padat suatu zat. Jadi kalau nilainya semakin tinggi densitas suatu zat, maka semakin banyak. Jadi ketika pertanyaannya yang mana semakin padat atau semakin tinggi nilai densitasnya, maka semakin banyak massa, semakin banyak ya massa yang terkandung. Jadi bisa dibayangkan dalam
1 meter kubik itu ada 2 kilogram massa yang terkandung di volume tersebut. Nah, kemudian yang paling kecil bisa dibayangkan dalam 1 meter kubik hanya 0,5 kilogram eh, massa yang terkandung di volume tersebut. Jadi bisa dibayangkan ya, penjelasannya di sini ya. Ini semakin rapat dan yang ini renggang. Seberapa padat suatu zat, semakin tinggi densitas suatu zat, maka semakin banyak massa yang terkandung dalam volume tersebut. Ya, mudahnya ya seperti ini. Membayangkan tanda panahnya ini. Kalau ininya bertambah lagi, misalnya 4 kilogram ya semakin rapat lagi. Kemudian 8 kilogram semakin rapat lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi arah panahnya, eh, tampilannya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau dituliskan, ini yang tadi ya, menceritakan tentang densitas. Densitas itu dibuat seperti ini. M itu adalah massa benda. Kemudian V itu adalah volume benda atau simbolnya L. Sehingga jika ditulis, Rho sama dengan massa jenis benda, kilogram per liter. Contoh ya, ini contoh, tapi nanti ya bisa digunakan untuk hal yang lain. Sebagai ilustrasi menggunakan contohnya adalah besi memiliki densitas yang lebih tinggi daripada kayu. Besi ya, ini ada, jadi kalau ini digambarkan, ilustrasi ini ada besi, kemudian ini kayu. Besi memiliki densitas yang lebih tinggi daripada kayu. Jika potongan besi dan kayu dengan volume yang sama, potongan besi akan memiliki massa yang lebih besar. Ini sama seperti yang tadi. Jadi ilustrasinya besi 2 kilogram per meter pangkat 3 kubik ya. 1 kilogram per meter kubik dan ini misalnya ini 0,5 kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik. Jadi semakin eh, besar nilainya, densitasnya lebih tinggi daripada kayu. Jika potongan besi dan kayu dengan volumenya sama ya, per meter kubik ini sama per meter kubik dan per meter kubik, volume sama, potongan besi akan memiliki massa yang lebih besar jika dibandingkan dengan kayu. Sampai di sini ada pertanyaan? Mudah ya untuk memahami tentang densitas. Karena ini adalah fundamental. Fundamental itu ya dasarnya, base-nya. Kalau misalnya sudah bisa memahami eh, dasarnya dari bagian ini ya nanti kelanjutannya itu hanya applied, hanya aplikasi, mengaplikasikan dari ilmu-ilmu dasar seperti yang tadi, seperti apa yang dimaksud dengan densitas, kemudian volume, kemudian apa tadi, proses adiabatik, isokorik dan seterusnya. Bagian yang berikutnya adalah volume spesifik. Volume spesifik ini kebalikan dari den apa ini ya, kebalikan dari densitas. Karena dia kebalikan, berarti meter kubik per kilogram. Teori ini menunjukkan untuk volume spesifik ya, untuk volume spesifik menunjukkan bahwa volume yang ditempati, volume yang ditempati oleh satu satuan massa suatu zat, sehingga jika dituliskan
persamaan atau teorinya seperti ini. V itu adalah volume spesifik dengan simbolnya meter kubik atau liter per kilogram dibagi dengan rho. Rho itu massa jenis, sehingga bisa ditulis volume per kilogram. Nah, jadi di bagian eh, ini untuk volume spesifik nanti satuannya adalah meter kubik per kilogram. Sebagai contoh dari volume spesifik itu, misalkan ada gas memiliki volume spesifik yang jauh lebih besar daripada zat padat. Gas memiliki volume spesifik jauh lebih besar daripada zat padat. Bisa terbayang ya dari kalimat ini penjelasannya. Gas memiliki volume spesifik jauh lebih besar daripada zat padat. Misalnya gas apa ya? Gas oksigen lah. Gas oksigen ini volume spesifiknya lebih besar volumenya jika dibandingkan dengan misalkan batu bata atau apa batu kali. Ya, nilai volume spesifiknya lebih besar untuk volume. Tapi kalau untuk densitas yang lebih besar adalah zat padat. Kebalikan. 1 kilogram gas akan mempunyai volume yang jauh lebih besar dibandingkan 1 kilogram misalnya besi atau 1 kilogram eh, batu ya atau eh, benda padat. Jadi teorinya densitas itu merupakan kebalikan dari volume spesifik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mudah ya. Kemudian di bagian yang berikutnya berat spesifik. Untuk berat spesifik adalah ukuran berat suatu zat per satuan volume dengan satuan kalau tadi volume spesifik ini ada berat spesifik. Berat spesifik merupakan ukuran zat per satuan volume. Satuan volumenya itu ya M pangkat 3. Itu adalah satuan volume. Hal ini berbeda dengan densitas karena berat dipengaruhi adanya gravitasi. Jadi berat itu akan berfungsi jika ada gaya gravitasi. Tapi kalau misalnya nilai gravitasinya nol atau zero, zero gravity, misalkan di apa ya ruang angkasa di di luar angkasa itu kan tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, nilai beratnya tidak berfungsi berat spesifik ya atau nilai tersebut tidak akan keluar karena dan bagian ini dipengaruhi oleh gravitasi sedangkan massa tidak. Berat dipengaruhi oleh gravitasi sedangkan massa tidak. Kemudian jika dituliskan berat spesifik, ya ini adalah berat spesifik ya. Ini teorinya. Berat spesifik berat dibagi dengan volume. Sehingga dituliskan Newton per meter pangkat 3. Kenapa simbolnya N, Newton? Karena dipengaruhi oleh
ini ya, oleh gravitasi. Sedangkan massa ya tidak, massa tidak dipengaruhi. Ini adalah massa jenis. Bj itu berat jenis, kemudian ada mg massa jenis. Untuk massa jenis tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Sehingga satuannya, satuan dari massa jenis eh, bukan Newton, tetapi kilogram. Kilogram per meter pangkat 3 atau meter kubik ya, atau liter ya, kilogram per liter. Contoh, berat spesifik suatu zat akan berubah jika mengubah lokasi. Karena percepatan gravitasi bisa saja mengalami perubahan. Tetapi atau namun densitas suatu zat akan tetap sama. Densitas ya, densitas itu atau kerapatan ini suatu zat akan tetap sama dimanapun berada. Jadi bisa dibayangkan ketika nilai kerapatan sebuah batu atau densitas dari batu ketika berada di atas permukaan tanah dengan batu tersebut berada di ruang angkasa, maka nilai densitasnya akan tetap sama. Yang berubah ini ya, apa namanya, berat spesifik. Berat spesifik suatu zat akan berubah jika mengubah lokasi. Lokasi ya, artinya kalau misalnya lokasi eh, berat spesifik atau berat jenis dari batu tersebut pada saat berada di atas permukaan tanah dengan misalnya ketika batu tersebut berada di ruang angkasa yang tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka nilai ini ya, nilai Bj-nya, berat jenis atau berat spesifik dari batu tersebut akan mengalami perbedaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kemudian perbedaan secara mudah mengartikan tentang densitas, volume spesifik, dan berat spesifik. Konsepnya seperti ini. Untuk densitas itu didefinisikan massa per satuan volume dengan satuan SI ya digunakan satuan internasional kilogram per meter pangkat 3 ini tidak dipengaruhi gravitasi, jadi gaya gravitasi tidak mempengaruhi densitas. Lalu volume spesifik ini didefinisikan volume per satuan massa dengan satuannya itu meter kubik per kilogram. Gravitasi tidak memberikan pengaruh. Untuk berat spesifik didefinisikan berat per satuan volume. Sehingga jika dituliskan satuannya itu adalah Newton. Nah, Newton per meter pangkat 3. Karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Sehingga nilainya itu dituliskan ya, berarti dipengaruhi. Berat spesifik batu atau berat spesifik besi yang ada di atas permukaan tanah dengan berat spesifik besi yang ada di ruang angkasa, maksudnya jauh ya dari bumi, dari gaya gravitasi bumi, pengaruh gaya gravitasi bumi, itu berat spesifiknya berbeda, akan berbeda ya. Makanya kalau di sini kan ada satuan ya, kalau misalnya di ruang angkasa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga nilai n-nya itu bisa saja nilainya nol. Tidak ada force ya, tidak ada gaya ya yang menyebabkan dia akan melayang, akan dia akan bergerak bebas ya kemana aja. Karena tidak ada gaya gravitasi yang mempengaruhi dari eh, apa material tersebut.
Bagian yang berikutnya ini merupakan ilustrasi. Gambar ini menunjukkan konsep dengan asumsi komponen normal dari suatu gaya. Jadi ada ini ya, ini ada permukaan, kemudian delta A ini luas, luas permukaan. Ada delta F dan delta Fn. Dari suatu gaya yang bekerja pada permukaan suatu zat dalam konteks fluid mekanik, mekanika fluida atau konteks juga bisa diterapkan untuk yang material yang solid atau padat. Pada termodinamika dan mekanika fluida, gaya yang bekerja pada permukaan seringkali diuraikan menjadi komponen-komponen untuk supaya bisa melakukan analisis berapa besar nilai tekanan, tekanan yang terjadi di bagian ini. Kemudian berapa besar nilai stres atau tegangan yang diterima dari ini ya material yang ada di sini dan respon apa yang diterima, respon apa yang dialami oleh material ketika mendapatkan gaya eksternal. Apakah materialnya akan hancur atau materialnya tidak hancur atau materialnya akan patah atau materialnya akan rusak dan lain-lain. Itu adalah respon dari material ketika ada gaya eksternal yang bekerja eh, kepada material tersebut. Dan ini penjelasan dari gambar ini ya, seperti delta F itu merupakan gaya total yang bekerja pada permukaan kecil. Permukaan kecilnya ini luas dari ini ya, luas permukaan kecil. Delta A dari zat tersebut, gaya ini memiliki arah dan besar tertentu. Kemudian ada delta Fn, komponen normal dari gaya adalah komponen dari gaya total. Gaya total yang tegak lurus normal terhadap permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Komponen normal ini penting dalam hal supaya bisa menentukan tekanan yang dialami oleh permukaan benda tersebut. Jadi ketika ada gaya yang diterima oleh material, maka komponen ini penting untuk menentukan seberapa besar nilai pressure atau tekanan yang diterima. Bagian yang berikutnya luas permukaan delta A ya, ini delta A yang ini luas permukaan kecil adalah area kecil dari permukaan zat di mana gaya delta F bekerja. Luas permukaan ini cukup kecil sehingga memungkinkan untuk menganalisis gaya secara lokal. Jadi perlu dilakukan analisis gaya secara lokal. Lokalnya ya di sini, di zona ini. Permukaan merupakan bagian batas dari suatu zat atau sistem di mana gaya-gaya dari luar dalam analisis tekanan dan tegangan komponen normal dari gaya pada permukaan ini sangat penting untuk menentukan tekanan P yang didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Jadi menentukan tekanan P yang didefinisikan sebagai gaya per satuan luas. Nah, ini adalah rumus tekanan. Tadi sudah diceritakan nilai tekanan ya. Tekanan itu didefinisikan P sama dengan F per A. F itu adalah tekanan. Tekanan ini dipengaruhi oleh Newton ya. Gaya Newton dan gaya ini dipengaruhi oleh adanya gravitasi. Jadi kalau gravitasinya nol, tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, berarti kalau ininya ini ya, nol ya, walaupun luas bidangnya
100. 0 dibagi 100 ya 0. Berarti tekanannya 0. Nah, kenapa bisa ada tekanan? Kenapa bisa ada itu ya tekanan? Ya karena ada gaya. Dan gaya ini dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kalau tidak ada medan gravitasi, ya tekanan yang diberikan terhadap material tersebut juga bisa bernilai 0. Yang pertama ada konsep tekanan. Tekanan disimbolkan dengan P. Kemudian tekanan didefinisikan sebagai gaya normal yang bekerja secara tegak lurus. Jadi kalau di bagian ini yang gaya normal itu ya ini ya, ini tegak lurus nih. Ini adalah tekanan tegak lurus pada suatu area kecil dari permukaan dibagi dengan luas area tersebut. Itu adalah eh, penjelasan mengenai ini, tekanan. Kemudian yang bagian berikutnya ada pertanyaan. Oh, izin nanya Pak, tadi perbedaan gaya normal sama gaya total secara gampangnya apa ya Pak? Secara simpel. Gaya normal dengan gaya. Total. Nah, ini kan dari sini ya. Ini ada gaya normal. Gaya normal ini ya. Nah ini gaya normal. Delta apa ini delta Fn ya. Delta Fn lah ini gaya delta Fn. Gaya normal delta Fn bekerja tegak lurus pada suatu area kecil dari permukaan. Jadi kalau ini adalah zat zat padat ya, yang warna putih ya, itu tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti sudutnya itu 90 derajat, bekerja tegak lurus pada suatu area kecil dari permukaan dibagi dengan luas area tersebut. Kemudian tadi apa lagi? Tadi ada gaya total. Nah, gaya total adalah gaya total yang bekerja pada permukaan kecil dari zat tersebut. Jadi kalau didefinisikan ini kan tadi tegak lurus ini. Ini tegak lurus. Kemudian ini gaya total. Delta F ya, delta F. Gaya total yang bekerja pada permukaan kecil dari zat tersebut. Gaya ini memiliki arah dan besar tertentu. Nah, arahnya eh, ini ya apa namanya itu kalau di gambar ini kan gambar ya. Ini gambarnya ilustrasinya kan ada sudut kemiringan. Itu adalah gaya totalnya. Nah, seringkali jadi kalau ini gaya itu kan besaran apa ya? Besaran vektor ya, besaran vektor yang ada arahnya. Kalau misalnya ini adalah begini, misalkan ini berapa ini? Misalkan ya ini satu, lah, 1 meter. Berarti ininya juga sama nih. Nah, ini 1 meter. Berarti kalau rumus segitiga, eh, ini berapa nih panjangnya ini? Panjang delta apa nih? Delta F ya. Berarti panjang panjang apa ya? Panjang delta F ya. Panjang delta F 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ini akar ya. Betul ya. Kalau rumus apa? Sudut kemiringan misalkan ini A, ini B, ini C. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi gaya totalnya itu ya didapat dari ini. Kalau misalnya si gaya normalnya itu
arahnya itu dari kejauhan apa gaya yang kerja itu 1 meter, berarti ya tinggal ditarik garis ke sini. Berapa tuh? Tegak lurus ya, 1 meter juga. 1 meter, 1 meter kuadrat, 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, berarti nilai tekanan, tekanan ininya, itunya, kemiringan ya, delta F-nya itu 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, ini berapa nih? Jadi sama dengan akar 2. Nah, itu apa apa tadi perbedaannya. Jadi kalau gaya total apa tadi gaya ini ya, gaya normal ya, gaya normal itu yang ini yang tegak lurus. Kemudian kalau yang F tadi itu yang ininya totalnya. Jadi totalnya itu ya ini. Jadi gaya normal kemudian ada tekanan gaya normal kemudian tadi apa tadi nyebutnya? Gaya total berarti tekanan total. Nah, itu tekanan totalnya itu kemiringannya ini. Kemiringan dari sini ya, yang bagian ini. P sama dengan F per A. Jadi ada faktor kemiringan yang dipengaruhi dari tekanan. Sorry, dipengaruhi oleh ini ya, ini yang tegak lurus ini gaya normal. Gaya normal karena kalau tekanan itu kan definisinya P. Kemudian untuk F didefinisikan sebagai gaya dan A ini adalah luas bidang. Jadi ini adalah tanda panah ya. Ini ada tanda panah untuk F, untuk gaya, gaya normal. Kemudian kalau misalnya total gayanya ya ini. Ini ada totalnya. Jadi kalau ininya nilainya 1, ininya juga 1, berarti ya sama seperti yang tadi ya. Teorinya kalau ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C, berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau ditulis C sama dengan ini kebalikan ya. A kuadrat plus B kuadrat. Kalau nilainya A-nya itu bernilai 1, ini dikuadratkan. B-nya juga sama, dikuadratkan. 1 kuadrat, 1 plus 1 kuadrat, 1. 1 plus 1, 2. Jadi akar 2. C-nya adalah akar 2. Ada lagi pertanyaan? Suaranya jelas stabil ya, bisa terdengar. Iya, Pak. Oke. Nah, itu adalah penjelasan konsepnya. Kemudian kalau tidak ada, ini masuk lagi ke apa slide berikutnya ya. Perubahan tekanan terhadap ketinggian. Jadi tekanan bisa saja mengalami perubahan karena ada ketinggian. Adalah fenomena yang sangat penting dalam hal teori meteorologi, penerbangan, dan fisika atmosfer. Jadi tekanan ya, tekanan itu dipengaruhi oleh ketinggian. Teori ini menjelaskan tekanan atmosfer mengalami penurunan ya, bisa berkurang atau mengalami penurunan seiring dengan peningkatan ketinggian di atas permukaan laut. Jadi semakin apa ya, semakin tinggi itu bisa mengalami perubahan tekanan. Penurunan tekanan terjadi karena yang pertama
dipengaruhi oleh densitas atau kerapatan udara berkurang saat naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Kemudian tekanan atmosfer adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat kolom udara, kemudian di atas suatu titik pada permukaan bumi. Nah, ini merupakan bagian eh, contohnya pada permukaan laut, tekanan atmosfer rata-rata permukaan laut ya, itu diperkirakan average rata-rata 101,325 PA. PA itu Pascal, satuan apa Pascal ya. 325 Pascal atau sama aja dengan 1 atmosfer atau yang biasa disingkat juga 1 ATM. Jadi tekanan pada permukaan laut rata-ratanya itu 1 atmosfer. Bagian selanjutnya gaya tekanan. Nah, ini ada teorinya, ada pengaruh force. Force itu tadi ya, force itu adalah gaya. Gaya yang bereaksi pada suatu elemen udara. PA adalah gaya tekanan yang bekerja pada permukaan bawah udara. Ini PA nih. Jadi kalau digambarkan ilustrasinya, nah ini gaya tekanan yang bekerja pada permukaan bawah dari elemen udara. Gaya ini berasal dari tekanan atmosfer di bawah elemen udara tersebut yang bekerja pada luas permukaan. Luas permukaannya ini ya, permukaan AA-nya ya. Luas berarti kalau luas ya ada di bagian bawah. Ya ini adalah luasnya. Di bawah elemen ya, ini di bawah elemen berarti luasnya dari, nah ini adalah luasnya. P ditambah dPA. Yang ini ya. Nah ini adalah gaya tekanan yang bekerja pada permukaan atas. Kalau tadi cerita tentang permukaan bawah, ini di bagian permukaan atas elemen udara. Karena tekanan bervariasi dengan ketinggian, tekanan di permukaan atas elemen udara akan sedikit lebih rendah. Jadi tekanan yang ada di bagian ini disebut aja misalkan ini tekanan apa? Misalnya atas, ini bawah ya, atas, bawah. Tekanan di permukaan atas elemen udara akan sedikit lebih rendah jika jika naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Jadi tekanan ini bisa saja mengalami perubahan. Jadi ketika ini objek zat tersebut dinaikkan ke lebih tinggi lagi dari permukaan laut atau dari permukaan tanah ya. Ini kan zat ini anggaplah misalnya permukaan tanah. Nah, ini semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi dan seterusnya, semakin ke atas, maka akan terjadi perubahan tekanan. Tekanan di permukaan atas elemen udara akan sedikit lebih rendah dalam kurung jika naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ya, ini ketinggiannya Z-nya 100 ya, 100 meter. Kemudian Z-nya ini naik lagi, yang awalnya 100 meter menjadi misalkan, nah tingginya di sini. Misalnya menjadi, katakanlah menjadi 1000 meter. Nah, nilai tekanan yang ada di sini, tekanan atas ini atas kondisi 1, ini atas kondisi 2, itu akan mengalami
perbedaan tekanan sesuai dengan penjelasan di sini jika naik ke ketinggian yang lebih tinggi lagi. Oke, lalu yang berikutnya ada tekanan absolut dan alat ukur. Nah, yang pertama ketika menggunakan alat ukur ya, karena alat ukur itu kan untuk mengetahui seberapa besar nilai tekanan di suatu tempat atau dalam sistem. Tekanan absolut merupakan tekanan total. Absolut adalah tekanan total yang dihitung dari nol. Ini absolut nih. Ini P gauge tekanan pengukuran nol. Yang dimaksud dengan absolut berarti dari sini ke sini. Yang dihitung dari nol, tekanan vakum. Kemudian tekanan absolut mencakup tekanan atmosfer dan tekanan yang diukur dengan alat ukur. Jadi di bagian ini apa namanya gauge ya. Ini ada pressure gauge. Kemudian tekanan absolut itu, ini tekanan absolut mencakup ada tekanan atmosfer dan tekanan yang diukur. Jadi di bagian ini, nah ini adalah yang ini ya absolutnya ya dari titik sini ke sini. Di bagian tersebut menjelaskan untuk tekanan absolut ini mencakup tekanan atmosfer. Ini tekanan atmosfer diukur menggunakan alat ukur namanya barometer dan tekanan yang diukur dengan alat ukur ini apa P gauge ya pressure gauge. Jadi absolut itu tekanan atmosfer dengan tekanan yang bekerja dari sensor pressure gauge-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah ya, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya. Kemudian yang bagian selanjutnya di termodinamika ini sesuai dengan namanya, termo ya, berarti berhubungan dengan thermal atau temperatur. Termodinamika, dalam termodinamika ini ukuran dari tingkat panas, dari hot sampai dingin ya, hot and cool atau dari panas sampai dingin. Ukuran dari tingkat panas atau dingin suatu sistem yang berkaitan dengan energi kinetik rata-rata partikel dalam sistem tersebut. Secara spesifik, temperatur mencerminkan energi kinetik rata-rata dari gerakan acak molekul atau atom dalam suatu zat. Temperatur ada salah satu variabel yang bisa dikatakan state variable. State itu keadaan, variabel keadaan atau state variable fundamental dalam termodinamika yang menentukan arah aliran panas antara dua sistem. Jadi kalau misalnya ada sistem A dan sistem B, ini arah aliran panasnya kemana? Apakah aliran panas mengalir dari sistem satu ke sistem 2 atau dari sistem 2 ke sistem satu? Yang dipengaruhi oleh nilai temperatur. Temperatur berperan penting dalam menentukan energi internal suatu sistem serta dalam proses perpindahan panas. Misalnya dalam hal perpindahan panas secara gas ideal, energi internal berkaitan dengan temperatur sehingga bisa dituliskan untuk nilai ini ya, nilai U-nya itu 3/2 N dikali R dikali T. Sehingga kalau diartikan N ini merupakan jumlah mol gas, R itu merupakan konstanta gas, dan T adalah temperatur dari sistem tersebut. Kemudian energi adalah konsep
dasar yang mencakup segala bentuk kapasitas untuk melakukan kerja atau memindahkan panas. Energi dapat hadir dalam berbagai bentuk. Jadi yang perlu diingat lagi ya, energi ini dapat hadir dalam berbagai bentuk. Yang dimaksud berbagai bentuk itu ya bisa jadi berupa energi panas, energi apa gerak, energi apa gerak ya. Itu adalah bentuknya. Dan dalam termodinamika, energi terutama terkait dengan interaksi antara sistem dengan lingkungan. Jadi antara sistem dan lingkungan ini seperti apa kondisinya? Apakah kondisinya sistem mempengaruhi lingkungan atau lingkungan mempengaruhi sistem atau kondisinya terisolasi? Kondisi terisolasi tadi apa? Adiabatik ya, adiabatik. Energi dalam termodinamika dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, internal, kinetik, potensial, serta energi dalam bentuk panas dan dari panas tersebut menghasilkan kerja. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena gerakan makroskopiknya. Sebagai contoh, benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Jadi kalau ada objek atau apa di suatu sistem ya bergerak dengan kecepatan tertentu ya ini sudah dipastikan pasti mempunyai energi kinetik. Sehingga jika dituliskan energi kinetik itu KE ya, KE itu singkatan dari kinetic energi setengah M. M ini adalah massa, kemudian V ini adalah bukan volume ya, tapi kecepatan. Kecepatan. Benda yang bergerak dengan kecepatan. Nah, sehingga dituliskan itu. Contohnya, benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu pasti memiliki energi kinetik. Setengah dikali dengan M dikali V kuadrat. Jadi yang bisa memberikan peningkatan terhadap energi kinetik jika nilai massanya besar, walaupun kecepatannya rendah, apa kecepatannya pelan ya, ini mempunyai energi kinetik yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Jika massanya kecil tapi gerakannya cukup cepat, ya sudah dipastikan memiliki energi kinetik yang cukup besar juga. Kemudian ada energi potensial. Untuk energi potensial ada energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena posisi. Yang perlu diingat, potensial itu karena posisinya, sehingga dinamakan potensial. Jadi kalau mudah mengingatnya, apa yang dimaksud dengan potensial? Energi potensial, ya ingat aja karena posisi. Posisinya dalam hal apa? Dalam medan gaya, seperti medan gravitasi atau medan listrik. Contoh mudahnya, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Misalkan di bagian ini ya, ini ilustrasi. Ini ada wadah. Yang pertama, yang ini ya, ini wadah ini ketinggiannya itu di atas permukaan tanah, tepat ya, 0 meter ya, jadi 0 meter. Kemudian ada satu lagi, ini sama-sama wadah seperti ini, tetapi di bagian ini ada eh, rangka, maksudnya ada penyangga dengan ketinggian dari permukaan tanah misalnya 20 meter. Nah, kemudian wadah ini diisi air, ilustrasi ya, ini ilustrasinya. Nah, ini ada air, ini juga sama, diisi air. Kemudian di bagian berikutnya, wadah tersebut dilubangi di bagian sini ya, keluarlah air.
Ini juga sama, keluarlah air. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang paling besar mempunyai energi potensial kondisi A atau kondisi B? Kira-kira ada yang bisa jawab? Energi potensial yang besarnya di mana? Di kondisi A atau kondisi B? Kondisi B, Kondisi B, Pak. Pak. Kondisi B ya. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan energi potensial karena dipengaruhi oleh medan gravitasi. Jadi bisa terlihat ketika nilai bagian ini ya gaya gravitasinya lebih rendah jika dibandingkan dengan yang ini. Jadi bisa dituliskan PEB ini kalau dituliskan dalam bentuk formula apa rumus matematika ya, potensial EA lebih kecil dari potensial EB. Jadi kalau misalnya ini nilai potensial yang ada pada sistem A-nya ini nilainya 10, berarti di sistem B-nya ini energi potensial yang dimiliki bisa lebih besar dari 10. Kalau lebih besar dari 10 ya bisa 11, 12, 13, atau bahkan 20, 30, dan seterusnya. Jadi dipengaruhi adanya medan gravitasi. Kemudian yang berikutnya benda yang berada di ketinggian tertentu di atas permukaan bumi ya tadi yang diilustrasikan sehingga bisa dituliskan M ini adalah massa, G itu adalah gravitasi, H itu adalah ketinggian. Ini massa yang M, ini massa, ketinggian di atas permukaan bumi. Energi potensial seringkali relevan dalam proses di mana perubahan ketinggian terjadi, seperti sistem hidrostatik atau pendakian. Nah, itu adalah energi yang di ini ya, di apa tadi dimiliki oleh macam-macam apa tadi energi ya. Nah, energi yang ada di dalam termodinamika ada energi internal, energi kinetik, energi potensial. Internal, kinetik, dan potensial. Lalu bagian yang berikutnya kerja. Kerja dalam bentuk energi yang ditransfer dari satu sistem ke sistem yang lain melalui nilai F atau gaya yang bekerja pada sistem dan menyebabkan dari kerja tersebut bisa menyebabkan perpindahan. Contoh klasik dari kerja adalah kompresi gas dalam piston, di mana gas yang diterapkan pada piston menghasilkan perpindahan dan melakukan kerja pada gas tersebut. Kerja yang dilakukan oleh sistem pada tekanan konstan ketika volume sistem berubah sebesar delta V. Jadi volumenya mengalami pembesaran, pengecilan, atau penyusutan. Sehingga dituliskan atau didefinisikan ke dalam persamaan matematik W sama dengan P dikali delta V. P itu adalah apa namanya tekanan ya. Yang ini P itu adalah tekanan konstan dan V itu delta V ya. Ini delta V ini adalah perubahan volume. Volumenya mengembang, mengecil, dan seterusnya. Jadi ketika ada perubahan volume inilah yang menyebabkan timbulnya W.
timbulnya kerja. Kerja adalah bentuk lain dari pengkonversian energi. Jadi kerja yang didapatkan ini ya berawal dari adanya nilai termal atau nilai panas yang masuk. Kerja dalam bentuk lain dari transfer energi yang menyebabkan perubahan energi internal atau energi kinetik di suatu sistem tersebut. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, eh, saya akan input absensi kehadiran ya di sore hari ini untuk ke mata kuliah termodinamika. Untuk memudahkan input absensi, bisa mengaktifkan kameranya supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Tampilan di share screen-nya sudah terlihat ya. Yang pertama ini kelas A, absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika di kelas A hari hari Senin ya, hari Senin 1 September 2025. Yang pertama, Adiaksa Farhan. Ada? Suaranya jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Oke, yang pertama Adiaksa Farhan. Oke, tidak ada. Lalu yang berikutnya Andika Wisnu Nugroho. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Arya Hadi Saputra. Hadir, Pak. Hadir. Lalu selanjutnya Asifa Nurwijaya. Hadir, Pak. Kemudian Bartolomeo Dias. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Baskara Panji Aditya Wardana. Hadir, Pak. Lalu Kalista Putri Harnan. Hadir, Pak. Kemudian Kiana Kali Warner. Hadir, Pak. Berikutnya Damar Hiban Setiawan. Hadir, Pak. Lalu Danar Setio Nugroho. Hadir Pak, hadir. Suwandi ya, David Suwandi. Hadir, Pak. Lalu Enrico Wuryawan. Hadir, Pak. Kemudian Gasan Fauzas Kamaludin. Sekali lagi Hadir Pak. ada ya. Kemudian Gracia. Sekali lagi suaranya bisa masuk jelas terdengar. Maaf, Pak. Gracia jaringannya lagi jelek. Tadi masuk terus keluar lagi, Pak. Ada ya tadi ya. Kemudian yang berikutnya Jeremy Febriano. Hadir, Pak. Lalu Justice Kefas. Hadir, Pak. Muhammad Maliki Salia. Hadir, Pak. Muhammad Rafa Pradita. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Aldito. Hadir, Pak. Muhammad Kaisar Abdullah. Hadir, Pak. Muhammad Fatur Firdaus. Hadir, Pak.
Muhammad Hafiz Hanif Al-Hakim, Hadir, Pak. Muhammad Arsyad Atalah, Hadir, Pak. Muhammad Isna Aziz, Hadir, Pak. Muhammad Khaidir Amin, Hadir, Pak. Muhammad Raka Putra Sukmana, Hadir, Pak. Naraya Sambu Abiasa, Hadir, Pak. Naufal Muzaki, Hadir, Pak. Pierre Samuel Lumanesil. Sekali lagi ya, Pierre Samuel tidak ada ya, on cam atau on mic-nya tidak keluar di virtual Zoom. Raksian Kian Malaika Manopo, Hadir, Pak. Rehan Surya Saputra, Hadir, Pak. Rizky Rahmat Fadilah, Hadir, Pak. lalu Sin Nala Afrilian, Hadir, Pak. Stepanus Pramudia Laksono, Hadir, Pak. Tejan Tarum, Hadir, Pak. Wahyu Samiaji, Hadir, Pak. Yusuf. Hadir, Pak. Oke, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika di kelas A hari Senin 1 September 2025 ya. Permisi Pak, Izin, untuk Pak. nama Gracia hadir Pak tadi masalah jaringan. Gimana? Siapa tadi? Untuk nama Gracia hadir Pak, tadi saya ada masalah jaringan makanya keluar. Gracia ini ya? Iya, Saya juga, Pak. Ada akses, Pak. Tadi terputus. Itu di mana tadi? Nomor 1, Pak. Paling atas, Pak. Oke, udah ya, udah terinput semua. Ini absen Lagi, Pak. kehadiran untuk mata kuliah termodinamika di kelas A hari Senin 1 September 2025. Lalu yang berikutnya kelas B berarti ya. Untuk yang kelas B bisa mengaktifkan on cam dan on mic-nya. Termodinamika kelas B. Yang pertama Ahmad Muzaki Imanullah, Hadir, Pak. lalu Akbar Atayaraki, Hadir, Pak. kemudian Ariel Firmansyah, Hadir, Pak. Arman Hanifah Zaki. Sekali lagi ya, suaranya bisa jelas terdengar. Izin. Arman, kendala jaringan tadi, Pak. Udah login. Kemudian Atar Fatur Rafi, Hadir, Pak. Hadir. Bramantio Raka Aribowo, Hadir, Pak. Bramasta Siti Ayu, hadir Pak. Diandra Ramadan Gunawan, Hadir, Pak. Dian Nur Febriansah, Hadir, Pak. Diki Armianto, Hadir, Pak. Dimas Bahi, Hadir, Pak. Dwingga Irdi Prasetyo, Hadir, Pak. lalu Falco Sagala, Hadir, Pak. Farel Dimas Abimanyu, Hadir, Pak. selanjutnya Fauzan Aditya Arif, Hadir, Pak. Ibnu Ivan Gasfaro ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Ilham Sibran Tamima. Sekali lagi suaranya bisa masuk jelas terdengar. Ilham Sibran Tamima Sudi tidak ada ya. On cam dan on mic-nya tidak keluar. Irfan Fauzi, Hadir, Pak. Khairin Siregar, Hadir, Pak. Michael Jabar, Hadir, Pak. Muhammad Rifkiandri Hafidz. Sekali lagi suaranya.
bisa masuk jelas terdengar. Muhammad Hadir, Pak. Rifkiandri Hafidz, Hadir, Pak. ada ya. M. Hisab Sihabuddin Wijaya, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Alaina Raihan, tidak ada ya. Sekali lagi virtual zoom-nya bisa jelas masuk terdengar suaranya. Muhammad Alaina Raihan, tidak ada ya. On cam dan on mic-nya. Muhammad Al Faiza Arifin. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Muhammad As-Sadiq Rifandi, Hadir, Pak. Muhammad Farhan Kuncoro, Hadir, Pak. Muhammad Gibran Dwi Lismana, Hadir, Pak. Muhammad Ridho, Hadir, Pak. Muhammad Sauki Ramadan, Hadir, Pak. lalu Nala Putra Segara. Hadir, Pak. Berikutnya Pandu Sahaja Ramadan. Sekali lagi ya, suaranya bisa masuk jelas terdengar. Pandu Sahaja Ramadan. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak keluar di virtual zoom. Rizky Putra Hilmansyah, Hadir Pak, Rizky Pak. Sony Septiawan, Hadir, Pak. Tuah Kurnia Lesmana, Hadir Pak. Wita Widyadana. Hadir, Pak. Ada Wita Widyadana? Tidak ada ya, on Hadir, cam. Pak. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Yafi Maulana Fauzan, Hadir, Pak. Yol Erlan Putra. Hadir, Pak. Terakhir Zaki Pramudia Widianto. Hadir, Pak. Oke. Ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika di kelas B ya. 1 September 2025. Lalu bagian berikutnya ini absensi langsung kelas C bisa mengaktifkan on cam dan on mic-nya supaya bisa untuk mempermudah input absensi kehadiran. Yang pertama di bagian ini dari data absen Aidil Sukri Lubis. Hadir Pak. Kemudian Aldi Raditya Adriansah, Hadir, Pak. Arafa Aulia Beta, Hadir, Pak. Bayu Aji Nugroho, Hadir, Pak. Christian Yose Huta Barat, Hadir, Pak. Danis Farabi, Hadir, Pak. Hadir. Dimas Haji. Danis Farabi. Tidak ada ya, Danis Farabi belum ya. Tidak ada ya. Kemudian Dimas Aji Pangestu. Hadir, Pak. Saya, Pak. Dimas Haji. Kemudian Dimas Rizky Ananda. Sekali lagi untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Dimas Rizky Ananda. Tidak ada ya. On cam dan on mic-nya tidak keluar di virtual zoom. Zaki Bayu Hendi Priyo Noputro. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Erikson Alexander Pakpahan. Hadir, Pak. Hadir. Faisal Rizkullah. Hadir, Pak. Franciscus Abril Mones Leo. Pak. Hadir, Pak. Kemudian Gataska Farel Johar Ibrahim. Hadir, Pak. Hilmi Zain Muhtadi. Hadir, Pak. Kemudian Lestari. Hadir, Pak. Ada siapa? Lestari. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Muat Taki. Hadir, Pak. Muammar Kadafi. Sekali lagi ya, suaranya bisa masuk jelas terdengar. Untuk siapa? Muammar Kadafi ada di virtual zoom. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya. Lalu yang berikutnya Muhammad Ahdan Hermawan. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Arkan Abiyun. Hadir, Pak. Muhammad Bintang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Deva Akila Anwar. Hadir, Pak. Muhammad Fahrezi Azikra. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Galang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Kevin Nevril.
Hadir, Pak. Muhammad Magali Iman Syaputra. Hadir, Pak. Muhammad Reza Kausar. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Syafiq Afati. Hadir, Pak. Muhammad Yopah Hidayat. Hadir, Pak. Rajwan Raj Mahendra. Hadir, Pak. Ada siapa? Rajwan Raj Mahendra. Hadir, Pak. Kemudian Raffi Mardova. Sekali lagi ya, suaranya di virtual Zoom bisa jelas terdengar. Hadir, Pak. Ada Raffi Mardova. Ada, Pak. Ada, Pak. Kemudian Rafli Haris Diansah. Hadir, Pak. Raihan bin Yasir Bob Said. Hadir, Pak. Kemudian Rama Riyadi Satrio Pamungkas. Hadir, Pak. Apa nih? Syakira Rizky Oktavia. Hadir, Pak. Terakhir Zidan Gazi Al-Farizi. Sekali lagi ya, yang terakhir Zidan Gazi Al-Farizi. Hadir, Pak. Ada. Hadir, hadir. Ini adalah absensi kehadiran untuk mata Izin, kuliah. Pak. Maaf, Kenapa? Pak. Izin, Pak. Tadi Dimas Rizkyananda hadir, Pak. Tadi mic saya kendala, Pak. Ini nomor berapa tadi? Dimas Rizkyananda, Pak. Nomor 8, Pak. Iya. Iya. Oke. Makasih, Pak. Sudah semua ya. Ini input absensi kehadiran untuk kelas C di pertemuan ketiga di hari Senin 1 September 2025. Lalu bagian yang terakhir adalah kelas D. Untuk yang kelas D bisa mengaktifkan on cam-nya. Yang pertama Ananda Aditya Trisna. Hadir, Pak. Ananda Rifa Setiawan. Hadir, Pak. Azril Hakim. Hadir, Pak. Fauzi Angga Pratama. Hadir, Pak. Mario Krengnya Prawira Samudra. Hadir, Pak. Muhammad Ilham Yusuf Wijaya. Hadir, Pak. Nadib Putra Ramadhani. Sekali lagi ya untuk suaranya Nadib Putra Ramadhani. Tidak ada ya on cam dan on mic-nya. Putra Al-Fatir Al-Zaki. Hadir, Pak. Al-Aski ya. Ada ya. Ridho Harfasna. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Rifat Gusti Pratama Ramadan. Hadir, Pak. Sadu Budi Kalis Zar. Hadir, Pak. Safi Zuhair. Hadir, Pak. Tasken Makfir Nuaf. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Terakhir adalah Valeri Dianka Kusumo. Hadir, Pak. Oke, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah ini ya, termodinamika di kelas D, pertemuan ketiga hari Senin 1 September 2025. Oke, baik. Ada pertanyaan dari materi yang tadi? Kalau tidak ada, saya akan memberikan feedback ya di perkuliahan sore hari ini untuk tugas kedua. Nanti di bagian ini yang perlu dilakukan adalah nah, ini adalah tugas ya, tugas mandiri yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai siklus Otto. Jadi ada mesin mobil menggunakan siklus Otto, lalu diketahui rasio kompresinya ini nilainya 8 yang menjadi pertanyaan. Tentukan perubahan suhu pada proses kompresi jika suhu awal T1 300 Kelvin dan tekanan awal 1 atmosfer.
Lalu bagian berikutnya ini masih cerita tentang siklus ya, siklus Otto memiliki T1 300 Kelvin temperatur ya. P1 itu tekanan 1 atmosfer. Rasio kompresi diketahui 10 yang menjadi pertanyaan berapa atau tentukan tekanan yang terjadi di titik 2 setelah terjadinya kompresi. Jika diasumsikan pada siklus Otto ini dianggap prosesnya adalah isentropik. Kemudian yang ketiga, pada mesin siklus Otto diketahui T1 300 Kelvin, T2 600 Kelvin jika proses pemanasan terjadi dengan kondisi isokorik. Kalau tadi isentropik, ini isokorik. Isokorik itu volume tetap. Hitunglah berapa rasio tekanan P2 per P1. Jadi rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan nilai tekanan yang ada di P2 dan P1. 4, mesin diesel, bukan mesin diesel ya, mesin Otto ya, ini masih cerita mesin siklus Otto. Melakukan operasi dengan tekanan P1 2 atmosfer, T1 300 Kelvin jika rasionya itu rasio kompresi sama dengan 9. Tentukan temperatur pada titik 3. Berarti di titik 3 setelah ekspansi. Jadi nanti melakukan analisisnya menggunakan grafik. Grafik siklus Otto. Dengan asumsi proses yang terjadi adalah isentropik. Bagian selanjutnya, apabila dari suatu sistem, sebutlah misalnya mesin siklus Otto, ini menerima pemanasan pada volume tetap. Jadi kalau volume tetap itu volumenya tidak mengalami perubahan ya, pemanasan pada volume tetap dengan T1 200 Kelvin dan P1 1 atmosfer. Jika rasio kompresi 10 yang jadi pertanyaan, berapa tekanan yang terjadi pada titik 4 setelah mengalami proses cooling atau proses pendinginan. Lalu bagian yang berikutnya, di bagian ini menceritakan tentang motor diesel atau mesin diesel ya, siklus diesel. Mesin diesel bekerja dengan rasio kompresinya lebih tinggi ya dibandingkan dengan motor bensin atau siklus Otto. Rasio kompresinya 18 dan suhu pada titik 1 300 Kelvin, tentukan suhu pada titik 2 setelah kompresi dengan asumsi kondisinya itu adiabatik isentropik. Pada mesin diesel dengan rasio kompresi 20, ini naik lagi rasio kompresinya, T1 350 Kelvin dan P1 1 atmosfer. Yang jadi pertanyaan, tentukan tekanan pada titik 2 setelah kompresi isentropik. Lalu siklus diesel T1 300 Kelvin, T2 1000 Kelvin dan rasio kompresi 16. Hitung berapa nilai rasio perbandingan antara P3 dan P2 setelah proses pemanasan dengan asumsi tekanannya itu adalah tekanan konstan. Kemudian yang ke-9, mesin diesel suhu pada titik A adalah T3 dan P3 25 atm ya, 25 atmosfer. Tentukan berapa nilai tekanan pada titik 4 jika proses ini terjadi secara isentropik. Isentropik untuk mesin diesel. Dan terakhir, mesin diesel mengalami pemanasan pada tekanan konstan dari awalnya ini temperaturnya T2 ya, 600 Kelvin menjadi 1200 Kelvin. Tentukan kerja yang dilakukan. Jadi yang pertanyaan itu adalah work-nya. Kerja yang dilakukan selama proses tersebut jika volume pada titik 2 atau V2 ya, titik 2 atau volume di volume 2 itu nilainya 1 meter kubik. Ya, ini adalah feedback perkuliahan untuk mata kuliah termodinamika sebagai tugas mandiri. Nanti untuk tugasnya kumpulkan di Google Classroom. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan dengan materi yang tadi disampaikan, saya rasa cukup di sore hari ini untuk mata kuliah termodinamika. Saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.